time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 24172009 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Sistem Hukum. Pertama-tama kita ketahui dulu pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan norma hukum yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan, kepastian, dan ketertiban. Di Indonesia, sistem hukum merupakan hasil perpaduan antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama yang dikembangkan dari berbagai pengaruh seperti hukum kolonial Belanda, sistem hukum modern Eropa, dan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia. Nah, di dalam sistem hukum ini ada landasan atau sumber-sumber hukum di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Artinya setiap produk hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Pancasila, terdapat juga Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang 1945 membuat prinsip-prinsip dasar kenegaraan, sumber struktur lembaga negara, serta hak-hak warga negara. Yang ketiga ada sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Urutannya dari yang tertinggi. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah atau Perda provinsi dan Perda kabupaten. Lalu selanjutnya ada sumber hukum yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis ini meliputi hukum adat. Hukum adat ini berlaku di masyarakat. Adat sebagai bagian dari hukum yang hidup. Lalu ada jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman. Selanjutnya ada doktrin, pendapat para ahli hukum sebagai rujukan dalam penyusunan atau penafsiran hukum. Selanjutnya ada sistem hukum yang dianut di Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum campuran, namun yang paling dominan adalah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Ciri-cirinya, hukum bersifat tertulis atau kodifikasi hukum. Peran hakim hanya menerapkan hukum, bukan menciptakan hukum. Putusan hakim tidak mengikat bagi hakim lain, kecuali menjadi jurisprudensi. Selain itu, Indonesia juga mengakomodasi hukum adat yang diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat atau civil law. Hukum Islam diberlakukan dalam hal-hal tertentu seperti pernikahan, waris, wakaf, zakat, dan lain-lain, khususnya bagi umat Islam. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum di Indonesia. Yang pertama ada hukum publik. Hukum publik ini mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Contohnya, hukum tata negara, mengatur struktur dan wewenang lembaga negara. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga pemerintahan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksinya. Hukum internasional publik mengatur hubungan antar negara. Hukum privat atau hukum perdata mengatur hubungan antar individu. Contohnya, hukum perdata umum berisi perjanjian, perikatan, harta benda, dan sebagainya. Lalu ada hukum keluarga berisi tentang perkawinan, perceraian, warisan. Dan hukum dagang, perusahaan, surat berharga, perbankan, dan lain-lain. Hukum formal atau hukum acara adalah mengatur tata cara pelaksanaan hukum material. Hukum acara pidana atau KUHP mengatur proses penyelidikan hingga persidangan pidana. Hukum acara perdata mengatur proses perdata di pengadilan. Hukum acara tata usaha negara mengatur sengketa warga dengan pejabat pemerintah. Lalu yang keempat ada lembaga penegak hukum di Indonesia.
Nah, yang pertama itu ada Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Tugasnya adalah menjaga keamanan, menyelidiki dan menindak pidana. Yang kedua ada Kejaksaan, yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana serta bertindak sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Lalu ada juga Pengadilan. Pengadilan ini lembaga yang mengadili perkara berdasarkan hukum di bawah Mahkamah Agung. Terdapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, Mahkamah Konstitusi juga mengadili perkara konstitusi. Seperti contohnya adalah sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada juga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga independen ini bertugas mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya ada juga Komnas HAM. Komnas HAM ini bertugas menjaga, memantau, dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip sistem hukum di Indonesia. Kepastian hukum harus tertulis, jelas, dan dapat ditegakkan. Keadilan hukum harus memperlakukan semua pihak secara adil. Keseimbangan hak dan kewajiban harus seimbang. Kemanfaatan hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas. Lalu di tengah penegakan hukum ini pasti ada tantangan yang dilalui oleh penegak-penegak sistem hukum maupun yang dilalui oleh masyarakat. Tantangan sistem hukum di Indonesia ini berupa pertama yang paling sering, yang paling terjadi adalah korupsi. Korupsi dalam penegakan hukum ini masih banyak sekali oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya. Dualisme sistem hukum terjadi, tumbang tindih antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Kurangnya kepastian hukum, seringkali peraturan tidak sinkron antara tingkat atau berubah-ubah. Akses keadilan yang terbatas, terutama di wilayah terpencil dan bagi masyarakat miskin. Pembaruan dan reformasi hukum pasca reformasi 1998, Indonesia melakukan pembenahan hukum secara besar-besaran. Pembentukan lembaga independen seperti KPK, MK, dan KY, peningkatan transparansi dalam proses hukum, revisi undang-undang yang usang, pemberdayaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.